Perkenalkan, nama saya Ilham, dosen program studi ilmu administrasi publik, jurusan ilmu administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada saat ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam kelengkapan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun mata kuliah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah pemerintahan daerah. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun kode mata kuliah AP 034216 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Vincete Bay, SOS MSc, Bapak Aldrin Gainau, SOS MPA, dan saya sendiri Ilham, SOS MSc. Penerapan mata kuliah dibawakan dengan sistem team teaching. Selanjutnya, saya akan menyampaikan penyusunan dia atau delivery, interaction, and assessment dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Materi mata kuliah ini telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada, yang digunakan dalam lingkungan program studi ilmu administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Jayapura, yang sesuai dengan RPS yang telah saya buat sebelumnya. Penjabaran dalam mata kuliah ini meliputi deskripsi mata kuliah, tujuan, capaian pembelajaran, sumber atau bacaan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mata kuliah pemerintahan daerah ini merupakan mata kuliah yang akan memberikan wawasan pengetahuan, pembentukan keterampilan, sikap, etika dalam memahami konsep dasar pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa, landasan yuridis, otonomi daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pola hubungan dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta konsep pemerintahan desa atau sebutan kampung dalam konteks Papua, pemilihan kepala daerah atau pilkada, dan pembentukan peraturan-peraturan daerah. Proses perkuliahan dalam mata kuliah pemerintahan daerah ini akan berlangsung selama 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun tujuan mata kuliah ini, pertama, meningkatnya pengetahuan mahasiswa dalam memahami realitas sistem pemerintahan yang ada di daerah maupun di desa, memahami landasan yuridis pemerintahan daerah dan desa, memahami sejarah dan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indonesia, memahami kedudukan pemerintah daerah dan desa dalam peraturan perundang-undangan, memahami pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah, memahami hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah, memahami sistem pembentukan daerah, desa, dan kawasan khusus, memahami sistem pemilihan kepala daerah, kepala desa, meningkatnya pemahaman mahasiswa terkait dengan peraturan daerah dan peraturan yang ada di desa. Sumber referensi dalam mata kuliah ini diperoleh dari textbook, artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal bereputasi, pemberitaan lewat media, baik itu media cetak, media elektronik, maupun media pendukung lainnya seperti YouTube dan lain sebagainya. Yang kedua, interaksi dalam proses pembelajaran yang saya gunakan adalah metode blended learning dengan memadukan metode perkuliahan daring dan luring. Untuk metode daring dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Zoom, Kahoot, dan Google Classroom. Selanjutnya, pemberian tugas kepada mahasiswa akan dipresentasikan dan dikemas dalam bentuk video YouTube dan dilakukan secara berkelompok. Sedangkan luring, perkuliahan dilakukan di dalam kelas. Sebelumnya, saya akan menyiapkan bahan pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, kemudian saya menjelaskan kepada mahasiswa, setelah itu ada feedback dari mahasiswa dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan. Cara lainnya juga akan saya lakukan diskusi dengan membagi materi hasil riset-riset terbaru yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah yang ada di Indonesia dan dibedah dalam kelas, didiskusikan secara bersama dengan adanya umpan balik dari mahasiswa. Di samping pertemuan tersebut juga ada tanya jawab sebelum memulai perkuliahan untuk mengingatkan kembali dari pertemuan sebelumnya atau merefresh atau meninjau materi-materi yang akan dibahas selanjutnya. Ketiga, asesmen. Asesmen ini saya akan menilai hasil kerja dari mahasiswa yang meliputi kehadirannya 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penilaian ini tentu dilakukan secara objektif, disesuaikan dengan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa itu sendiri. Saya pikir hal inilah yang menjadi komponen dia, delivery, interaction, and assessment dalam proses perkuliahan pemerintahan daerah yang telah saya laksanakan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan memanfaatkan pertama aplikasi Zoom, kedua memanfaatkan aplikasi Kahoot, ketiga memanfaatkan aplikasi Google Classroom, dan terakhir saya juga akan menampilkan presentasi tugas mahasiswa yang dikemas dalam bentuk video YouTube.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan kedua dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan kontrak perkuliahan, pembahasan RPS, dan masuk pada materi landasan yuridis pemerintahan daerah. Nah, pada pertemuan kedua dalam mata kuliah ini kita masuk pada materi otonomi daerah. Itu telah mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang. Mulai dari masa pendudukan pemerintahan Hindia Belanda hingga memasuki masa penjajahan Jepang. Dan di masa kemerdekaan adik-adik sekalian, itu telah lahir suatu regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan pada 15 Oktober tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini lebih mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten, provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan atas asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan yang ada di bawahnya. Demikian juga halnya provinsi terhadap kabupaten kota. Nah, sebenarnya sebelum periode Undang-Undang Nomor 32 ini telah banyak regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang membahas atau yang mengatur tentang pemerintahan daerah di masa-masa kemerdekaan. Nah, itu penjelasan mengenai sejarah singkat perkembangan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa sih otonomi daerah itu? Secara singkat, kita bisa pahami bahwa kata otonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto. Auto ini berarti sendiri, sementara nomos yang artinya hukum. Jadi otonomi berarti hukum sendiri. Di mana kita bisa menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu bertindak atas dasar hukum atau aturan yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, sementara dalam regulasi disebut bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini adalah definisi otonomi daerah didasarkan dari Undang-Undang Nomor 32. Selanjutnya, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai suatu batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat atau rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, ada beberapa dasar hukum yang melandasi lahirnya otonomi daerah. Yang pertama itu bisa kita lihat di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memiliki bunyi bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah. Dan selanjutnya, ada ketetapan MPR terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada 4 dasar hukum yang melandasi otonomi daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, sasaran apa yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah ini? Yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah. Tentu dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah ini, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik itu semakin diharapkan untuk
dapat diperoleh oleh masyarakat. Kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Dan selanjutnya, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan terakhir, yang menjadi sasaran dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah ini, bagaimana menciptakan ruang-ruang yang lebih luas bagi kemandirian yang ada di daerah. Dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah ini, adanya ruang-ruang yang makin terbuka lebar, yang makin terbuka luas untuk menjadi suatu daerah yang mandiri. Saya kira itu ada empat yang menjadi sasaran dengan lahirnya kebijakan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Tujuan otonomi daerah bisa dilihat dari tujuan politik, dapat dilihat dari tujuan administratif, dapat dilihat dari tujuan ekonomi. Dari tujuan politik itu kita bisa melihat bagaimana upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Sementara tujuan administrasi bagaimana pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah termasuk sumber-sumber keuangan serta adanya pembaharuan manajemen birokrasi yang ada di pemerintahan daerah. Sementara yang menjadi tujuan ekonomi ya tentu terwujudnya terciptanya peningkatan IPM sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bagaimana indikator peningkatan kesejahteraan manusia ini yang dilihat dari indeks pembangunan manusia dapat lebih ditingkatkan. Nah, itulah tujuan otonomi daerah. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada saya Pak. Pak Rian. Rian, ya silakan Rian Pak. Rian. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sedikit Pak saja yang mau saya tanyakan itu terkait sebenarnya apa sih manfaat yang ada atau yang dalam penerapan otonomi daerah ini, apa yang menjadi manfaatnya. Kemudian mungkin Pak bisa disampaikan supaya kami lebih mudah memahami mana contoh konkretnya Pak dari otonomi daerah itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Rian. Saya kira pertanyaannya sangat baik mengenai bagaimana manfaat diterapkannya sistem atau kebijakan otonomi daerah yang ada di Indonesia dan contoh dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Jadi seperti ini. Saya kira pertanyaan ini juga akan kita bahas di pertemuan kedua, menjadi pokok pembahasan di pertemuan kedua, akan tetapi tidak menjadi masalah, berikan sedikit gambaran pada pertemuan ini. Adapun manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh atau yang dapat diperoleh suatu negara dalam menerapkan sistem kebijakan otonomi daerah. Yang pertama itu tentu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang ada di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah itu dapat berjalan lancar. Adanya pemusatan kekuasaan sebelum diterapkannya otonomi daerah itu tentu akan menghambat di daerah ketika semua kekuasaan itu terpusat. Dan yang kedua, pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi atau melainkan pemerintahan daerah juga turut ikut serta, turut terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya, tentu dengan diterapkannya otonomi daerah ini, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah itu dapat semakin meningkat sehingga pembangunan tidak hanya banyak berjalan atau berlangsung di pusat sehingga pembangunan juga dapat dilakukan daerah. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan, daya kreasi, inovasi masyarakat di daerah juga akan semakin meningkat. Karena kenapa? Karena setiap daerah pasti akan berusaha menampilkan keunggulan daerahnya masing-masing, memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan, dan yang paling penting adalah lembaga-lembaga masyarakat dapat mengalami peningkatan. Dengan demikian, dengan diterapkannya otonomi daerah ini, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dapat semakin meningkat karena dilimpahkan ke daerah untuk dikelola oleh daerah itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang juga masih menjadi tanggungan pusat. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Kemudian contoh penerapan otonomi daerah. Nah, kita bisa lihat di penentuan nominal upah minimum regional, kita bisa lihat di penentuan besaran pajak dan retribusi daerah, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan termasuk dalam sektor pariwisata, pengelolaan objek wisata milik daerah dapat dilakukan sendiri, desentralisasi sektor kehutanan yang ada di Indonesia, termasuk di sini adalah kebebasan pelaksanaan kebijakan dan struktur pemerintahan. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan otonomi daerah yang ada saat ini di Indonesia. Saya kira demikian adik-adik sekalian apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempertegas kembali tentang manfaat otonomi daerah dan bagaimana penerapannya di Indonesia, termasuk bagaimana dampak otonomi daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ketua tingkat silakan membagi beberapa kelompok. Bapak akan memberikan suatu tugas. Tugas ini nantinya dikemas dalam bentuk video YouTube, dipresentasikan dalam bentuk video YouTube. Yang memiliki video terbaik itu akan mendapat penghargaan tersendiri dari Bapak. Sekira demikian adik-adik sekalian, sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, dan saya harap adik-adik sekalian juga tetap memperhatikan kontrak perkuliahan kita sebelumnya. Keaktifan itu sangat penting, bagaimana keaktifan di kelas dan kehadiran mahasiswa sangat Bapak harapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikianlah tadi saya tampilkan proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pada kesempatan ini saya juga ingin menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot, di mana aplikasi Kahoot ini memungkinkan mahasiswa terhubung langsung dengan dosen melalui smartphone atau handphone yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Kahoot menjadi salah satu platform digital yang saya gunakan dalam proses pembelajaran untuk memenuhi tuntutan digital generasi saat ini. Kahoot juga bisa meningkatkan minat dan mendukung gaya belajar generasi digital saat ini. Aplikasi Kahoot ini sebagai platform pembelajaran berbasis permainan, memiliki fungsi atensi. Tentu ini sangat menarik dan mengarahkan perhatian pembelajaran untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan video singkat proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana pertumbuhan teknologi digital begitu signifikan membuat pola pikir, aktivitas dan lingkungan turut mengalami perubahan. Dalam sektor pendidikan, di mana Google Classroom menjadi contoh sistem pembelajaran berbasis digital yang saya terapkan dalam proses belajar mengajar dengan membuat kuis, soal, mengupload tugas, penilaian, dan sejenisnya. Pengalaman saya melaksanakan proses pembelajaran juga memanfaatkan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran yang positif secara signifikan terhadap peningkatan minat belajar mahasiswa, dan berikut ini akan saya tampilkan contoh presentasi mahasiswa saya dalam mata kuliah pemerintahan daerah yang saya telah unggah di YouTube dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui pemerintahan daerah, kita perlu mengetahui 3 definisi. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dengan demikian, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pemerintahan. Pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas membantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Di pemerintahan daerah terdapat dimensi-dimensinya. Yang pertama adalah dimensi sosial. Dimensi sosial yaitu konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang mendalami satu wilayah tertentu. Yang selanjutnya adalah dimensi ekonomi.
Di dalam dimensi ekonomi, pemerintahan daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah. Selanjutnya adalah dimensi politik. Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan dalam mengimplementasikan fungsinya. Pemerintahan daerah merupakan agen atau pelaksana pemerintahan pusat. Adanya power sharing untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Di dalam pemerintah daerah, kalian perlu mengetahui asas-asas pemerintah daerah. Yang pertama, sentralisasi, yaitu sistem pemerintah di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang keempat, tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten kota atau desa, dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi 3. Pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintahan absolut dibagi menjadi beberapa poin. Pertama adalah pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Yang kedua adalah urusan pemerintahan umum. Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan terakhir adalah urusan pemerintahan konkuren. Adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk konkuren kan dibagi menjadi wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua, yaitu pertama urusan pemerintah wajib. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh semua daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah. Untuk wajib ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Untuk pilihan terdapat kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Demikianlah penyampaian pernyataan diri dosen unjuk kerja terdharma perguruan tinggi yang telah saya tampilkan dalam bidang pengajaran. Semoga metode pengajaran yang saya terapkan dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salam dari Bumi Cendrawasih Tanah Papua, salam kampus berdampak.